Di sebuah malam yang sunyi, tepat di tengah hutan dengan jalanan yang nyaris tak berpenghuni, sebuah mobil patroli polisi melaju pelan. Di dalamnya, dua petugas duduk santai sembari mengawal seorang tahanan bernama Crook, seorang kriminal kelas berat yang tak hanya dikenal sebagai perampok, tapi juga pembunuh berdarah dingin. Di sepanjang perjalanan, kedua polisi itu bukannya menjaga situasi tetap tenang, justru sibuk mengejek Crook, melempar candaan yang makin lama makin menusuk. Bahkan saat Crook dengan sopan minta izin buang air, mereka malah menertawakannya. Ya, kriminal juga manusia kan? Oh, can we stop, please? I really gotta take a piss. Fuck you. Tapi nasib berkata lain, saat mobil mereka berhenti di sebuah perlintasan kereta yang tampak biasa saja, sesuatu terjadi. Crook berhasil kabur dibantu pacarnya yang setia, Sedi, dan adik laki-lakinya yang tak kalah nekat, Frank. 3 buronan, 1 dendam yang belum lunas. Masih panas dengan hinaan para polisi tadi, Crook tak hanya mengambil dompet mereka, tapi juga nyawa mereka. Something you'll never see again. Malam itu, hutan bukan cuma saksi pelarian, tapi juga pembalasan berdarah. Scene berpindah ke seorang gadis bernama Mary, seorang siswi SMA yang juga atlet renang berbakat. Setiap harinya ia rajin berlatih ditemani sang ibu Emma, sementara ayahnya John adalah dokter bedah yang sibuk namun tetap peduli. Saat libur sekolah tiba, keluarga ini memutuskan berlibur ke rumah lama mereka di tengah hutan. Di sana terdapat 2 bangunan, rumah utama dan rumah tamu. Tujuan liburan kali ini tak sekadar beristirahat, tapi juga mengenang kakak Mary yang telah meninggal. Mary memilih tinggal di rumah tamu. Di dalamnya, ia menemukan kembali sebuah kalung pemberian kakaknya, pengingat tentang impian besar untuk meraih medali emas di Olimpiade cabang renang. Termotivasi, Mary pergi ke tepi danau untuk berlatih. Setelahnya, ia meminta izin untuk menemui teman lamanya. Ibunya sempat melarang karena mereka baru tiba dan cuaca diperkirakan akan memburuk. Tapi sang ayah mengizinkan, bahkan memberi kunci mobil dan uang saku. Ibunya akhirnya mengingatkan agar Mary tetap waspada dan segera memberi kabar bila sudah sampai. Thanks, Dad. All right. Just promise that you will call me, okay? That's all I'm asking. Okay. All right. Love you. I love you. Bye, babe. Bye, Dad. Mary lalu bertemu dengan Paige, temannya yang kini bekerja sebagai kasir toko. Saat menunggu waktu pulang, mereka sempat membahas masa lalu, termasuk keterlibatan mereka dengan narkoba. Tanpa sadar, obrolan itu didengar oleh seorang pelanggan bernama Justin. Setelah gagal membeli rokok karena tak membawa KTP, Justin mendekati mereka dan secara halus menyebut bahwa ia memiliki ganja di motelnya, menandakan niat yang mencurigakan. Setelah percakapan singkat di toko, Paige dan Justin sepakat pergi ke motel untuk mengambil ganja. Is that all for you? Can I get a pack of cigarettes? Can I get some ID? Can you just give me a pass? What if you help me and I help you? And how are you gonna help me? Look, you know, I've got some premium grade A shit back at the motel. Really? Here we are, very fancy, Justin. 5 minutes.
Mary yang ikut bersama mereka memilih menunggu di mobil. Ia sempat teringat harus menelepon ibunya, tapi sayang, di tempat itu tak ada sinyal sama sekali. Beberapa lama berlalu, Paige tak kunjung keluar. Rasa khawatir berubah jadi kesal saat Mary memutuskan menyusul ke dalam. Ternyata Paige malah asik mengisap ganja bersama Justin. Mary langsung memprotes, mengatakan bahwa mereka tak seharusnya berada di tempat asing, apalagi bermain-main dengan barang terlarang. Paige meminta maaf dan mencoba membujuk Mary untuk ikut mencoba. Mary menolak, statusnya sebagai atlet dan cita-cita besarnya jadi alasan utama. Tapi bujukan demi bujukan datang dengan rayuan klise bahwa satu kali nggak akan bikin apa-apa. Dan akhirnya Mary pun kembali tergelincir. Justin was not kidding. This is really good shit. Beberapa jam kemudian, saat kabut ganja mulai menipis, ponselnya berdering. Ibunya menelepon meminta Mary segera pulang, tapi Mary menjawab bahwa ia akan menginap di rumah Paige. Emma, sang ibu, mulai merasa tak enak. Namun seperti banyak orang tua lainnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa putrinya akan baik-baik saja. Setelah suasana mulai tenang, Mary penasaran siapa sebenarnya Justin. Justin yang tampak canggung akhirnya mengaku bahwa dirinya hanyalah anak culun yang sering berpindah-pindah kota bersama ayah dan pamannya. Paige lalu bertanya kemana keluarganya sekarang. Justin menjawab mereka sedang keluar dan akan kembali esok hari. Dalam kondisi setengah linglung, Mary dan Paige tiba-tiba merasa ingin mengubah hidup Justin, atau setidaknya penampilannya. Mereka mulai mendandani Justin agar tak lagi terlihat cupu. Saat diminta mengenakan kaos pamannya, Justin menolak, tapi akhirnya pasrah juga saat didesak. No collar up. Yeah, put it up. I love it. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pintu motel terbuka dan berdirilah tiga sosok mengancam, Crook, Frank, dan Sadie, ayah, paman, dan kekasih Justin, yang ternyata adalah buronan. Kedatangan mereka membuat Justin panik. Ia mencoba menjelaskan, tapi malah ditampar oleh Crook yang penuh amarah. Yeah, Frank, I'm sorry. No, hey. Mary dan Paige memperkenalkan diri, tapi Crook tak peduli. Di matanya, Justin hanyalah produk gagal dan kini wajah mereka sudah terpampang di koran mana-mana. Mary mencoba meyakinkan bahwa ia dan Paige tidak akan melapor, namun Crook dan Frank tak ingin ambil risiko. Frank mengeluarkan pisau membuat Paige ketakutan dan lari ke kamar mandi, lalu menguncinya sambil berteriak meminta pertolongan. Sempat terlihat mobil polisi berpatroli di kejauhan, tapi sayang, teriakan itu tak pernah terdengar. Setelah memastikan keadaan aman, mereka merampas dan merusak ponsel Mary. Crook lalu menyuruh Justin bersiap, mereka akan pergi. Dan kali ini Justin harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Mereka kabur menggunakan mobil Mary sambil menawan Mary dan Paige. Sepanjang perjalanan situasi semakin mencekam. Kedua gadis itu menerima pelecehan fisik dan verbal, sementara Justin hanya bisa diam, tertunduk penuh penyesalan. Saat mobil memasuki jalan menuju hutan, Mary mengenali sebuah persimpangan. Ia menyadari jalur itu mengarah ke rumahnya. Dalam upaya licik, Mary meyakinkan Crook agar mereka berbelok ke kiri dan Crook menuruti. Right takes you back to the lake. Go left. You're looking for Highway 43, the 2-lane that goes over the mountains. Namun sebelum mereka sampai di tempat tujuan, situasi semakin memanas. Sadie yang duduk di dekat Mary terus melecehkannya hingga emosi Mary meledak. Dalam kekacauan itu, Mary memberontak hebat hingga mobil keluar kendali dan meluncur ke jurang.
Akibat pertengkaran itu, hidung Frank patah parah, tapi itu baru permulaan dari neraka yang mereka alami. Sejak saat itu, kekejaman dimulai. Paige dalam kondisi panik mencoba kabur. Ia berlari sekuat tenaga hingga matanya menangkap sebuah pabrik kayu di kejauhan. Ia berteriak, berharap ada yang mendengar, namun suara lirihnya hanya membawa malapetaka. Frank datang menangkapnya, melucuti kaosnya, mengikat tubuhnya, dan menyeretnya kembali ke hadapan Crook. Di sanalah Crook memberi perintah yang mencerminkan kebengisan sejatinya, menyuruh Justin, anak kandungnya, untuk menjadi pria dewasa. Ia memaksa Justin memilih salah satu gadis, bahkan keduanya, untuk dilecehkan. Tapi Justin menolak. Ia terlalu baik, terlalu manusiawi. Penolakan itu justru membuat Crook murka. Dalam upaya memaksanya, Justin bahkan ditarik dan dipaksa menyentuh tubuh Mary. Meski tubuhnya lemah, ia tetap memberontak. Paige yang tak tahan melihat Mary dipermalukan berteriak, menyebut Crook sebagai ayah yang tolol, dan untuk satu kalimat itu Crook membunuhnya tanpa ragu. You can hit me now. No, honey. Oh no! Mary terdiam sambil memangku tubuh temannya yang sudah tak bernyawa. Di hadapannya, Crook meluapkan amarah, merasa gagal membesarkan anak yang menurutnya lemah dan tak berguna. Rencana awal mereka membawa Mary dan Paige ke hutan yang awalnya untuk mengajarkan tanggung jawab pada Justin berubah menjadi kekejaman yang kehilangan kendali. Karena Justin menolak ikut serta, Crook sendiri yang turun tangan. Mary pun menjadi korban. Ia disiksa dengan keji, direndahkan secara tidak manusiawi. Bahkan kekasih Crook sendiri ikut ambil bagian dalam perbuatan kejam itu. Fuck with me whenever you want! She's a liar. Justin, please. Jesus Christ! Kekejian itu berlangsung lama. Mereka seolah menikmati derita seorang gadis remaja, seolah rasa kemanusiaan sudah mati di dalam diri mereka. Setelah puas, Crook merampas kalung dari leher Mary dan membuangnya ke tanah begitu saja. Tapi diam-diam Justin memungut kalung itu, satu-satunya hal yang masih bisa ia selamatkan. Mary dengan tubuh gemetar mengenakan kembali pakaiannya. Ia duduk dalam diam menatap kosong ke tanah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, bahwa mungkin hidupnya sudah tidak lagi berarti. Di saat-saat terakhir, Crook melontarkan kalimat menjijikkan bahwa suatu saat nanti ia ingin mencicipi ibunya Mary. Ucapan itu seperti petir terakhir yang menyambar kesadaran Mary. Tanpa pikir panjang, ia meraih batu terdekat dan menghantam kepala Crook sekuat tenaga, lalu kabur secepat yang tubuhnya izinkan. Andai waktu bisa diulang, mungkin hal pertama yang ingin Mary lakukan adalah memeluk ibunya dan minta maaf. Rasa perih di tubuhnya tak seberapa dibanding rasa perih di dalam dirinya. Tapi Mary bukan gadis biasa, ia atlet, dan ketika tubuhnya dilemparkan ke danau oleh keadaan, ia berenang, bukan pelan-pelan, tapi secepat kilat. Tembakan Crook menggema di udara, peluru-peluru meleset satu persatu karena kelihayan Mary menembus air. Namun satu tembakan terakhir mengenai punggungnya. Mary terdiam, tubuhnya mengambang di permukaan, tak lagi bergerak.
Tak lama badai turun dengan derasnya, angin dan petir menggulung langit. Kruk dan yang lain segera mencari tempat berteduh, meninggalkan jejak kekejian mereka di tengah malam yang kini menjadi saksi bisu. Di rumah yang tak jauh dari sana, John dan Emma, orang tua Mary, tiba-tiba kehilangan selera makan. Ada perasaan aneh, kosong yang tak bisa dijelaskan. Lalu, terdengar ketukan pintu. Emma berharap itu Mary, tapi ternyata yang datang justru orang-orang yang sudah merusak hidup putrinya. Tanpa curiga dan karena begitu baiknya mereka, Emma dan John menyambut para tamu itu dengan ramah. Mereka disuguhi handuk, minuman hangat, bahkan John membantu menangani luka di hidung Frank yang patah. Belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, ibarat panggung gelap tanpa cahaya, masing-masing memegang peran dalam ketidaktahuan. Hey Francis, here we go. Kruk untuk menghindari risiko berencana membunuh Emma dan John begitu luka Frank selesai diobati. Tapi Frank meminta agar rencana itu ditunda. Hidungnya sudah mulai membaik dan badai di luar juga belum mereda. Saat Emma mulai bertanya siapa mereka sebenarnya dan kemana tujuan mereka, Kruk mulai merangkai kebohongan. Ia mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan liburan, namun mengalami kecelakaan di jalan. Mobil mereka terguling katanya tepat di tikungan masuk ke rumah ini. Singkat cerita, untuk mencairkan suasana, mereka semua mulai saling bertukar cerita di ruang utama. Percakapan ringan, tawa tipis, semuanya tampak normal di permukaan meski di dalam ada satu orang yang tidak bisa pura-pura tenang, Justin. Dengan alasan menyimpan gelas ke dapur, Justin berdiri dan berjalan. Emma yang sopan dan perhatian ikut mengantarnya. Di dapur, saat hendak meletakkan gelas, pandangan Justin tiba-tiba terpaku pada sebuah foto yang menempel di pintu kulkas. Foto Mary tersenyum bersama kedua orang tuanya. Jantung Justin langsung melorot ke perut. Wajahnya pucat, tubuhnya limbung, mual naik tanpa peringatan. Emma panik melihat Justin mendadak muntah dan bertanya apa yang terjadi, tapi Justin tak bisa menjawab. Ia buru-buru masuk ke toilet dan mengunci diri di dalam, mencoba meredakan keguncangan yang menghantam batinnya. Tak lama, Kruk masuk dan mendekat ke pintu. Dengan suara pelan, ia berbisik agar Justin tetap tutup mulut. Untungnya, Kruk tak sempat melihat foto di kulkas. Hanya Justin yang tahu, dan beban itu makin menghancurkan hatinya. Setelah cukup tenang, Justin keluar. Rasa bersalahnya begitu besar karena kini ia tahu siapa sebenarnya keluarga yang menjamu mereka dengan begitu baik. Ia mengambil kalung Mary yang selama ini disimpannya, lalu meletakkannya di dalam gelas yang tadi ia pakai, berharap orang tua Mary menyadarinya kelak. Malam makin larut. Badai tak kunjung reda. Kruk mencoba bersikap sopan meminta John dan Emma agar mengantarkan mereka ke motel terdekat. Tapi John bilang mobilnya sedang dipakai oleh putrinya dan sampai sekarang ia belum kembali. Karena merasa tidak enak hati, John menyarankan para tamu menginap saja di rumah tamu yang terletak di seberang, sementara ia dan Emma tetap tinggal di rumah utama. Di tengah suasana hening itu sempat terlintas niat dari mereka bertiga untuk membunuh Emma saat itu juga. Tapi Emma dengan ketulusan yang tak tahu sedang bicara pada siapa berkata bahwa jika mereka butuh bantuan tinggal datang saja ke rumah utama. Ucapan itu membuat mereka mengurungkan niat. Kruk bahkan sempat berterima kasih meski dengan bibir yang tak benar-benar tahu apa artinya terima kasih. Well, if you decide that you do need anything, please don't hesitate to just go. Will do. Good night. Good night. Good night. Saat Emma pergi, mereka mengintip dari jendela, memastikan tak ada ancaman, lalu mencoba beristirahat. Namun Justin tak bisa tidur. Wajah Mary, tatapan orang tuanya, dan suara tangisan yang tak pernah ia lupakan semua berputar di kepalanya.
Di rumah utama, Emma pun merasa ada yang janggal. Ia mengatakan pada John bahwa para tamu itu. John mengangguk. Ia juga sempat merasakan hal yang sama meski belum bisa menjelaskan kenapa. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan. Pelan tapi terus berulang. Mereka keluar penasaran dan saat membuka pintu, Shot. You gotta get her inside. di depan mereka berdiri Mary, basah kuyup, tubuhnya luka parah namun masih bernapas. Dengan panik mereka membawa Mary ke dalam dan memberi pertolongan pertama. Mereka berjuang keras agar putri mereka tetap sadar. Ketika John melihat luka tembak di punggung Mary, ia segera menyuruh Emma mengambil alkohol di dapur. Sebagai seorang dokter, John sudah terbiasa menangani luka. Tapi kali ini tangan seorang ayah tak lagi setenang biasanya karena tak ada luka yang lebih menyakitkan daripada menyentuh luka anaknya sendiri. Almost done. That's it. Oh, no. Sebagai seorang ayah, John memeriksa semuanya dengan tangan gemetar. Tapi yang paling menghantam jiwanya adalah ketika ia menemukan luka paling parah di bagian tubuh yang seharusnya paling dijaga. Luka di daerah kewanitaannya membuat John tak mampu menahan air mata. Saat itu juga amarahnya memuncak. Ia mengutuk pelaku bejat yang telah menghancurkan hidup putri satu-satunya. Sementara itu di dapur, Emma tak sengaja melihat sebuah benda di dalam gelas bekas pakai Justin, kalung Mary. Sesuatu yang seharusnya tak mungkin lepas dari leher putrinya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Emma segera membawa alkohol ke ruang tengah dan John dengan suara lirih menceritakan segalanya bahwa Mary bukan hanya disiksa tapi juga diperkosa secara paksa. Kata-kata itu menghantam batin Emma seperti pukulan telak. Sebagai seorang ibu, tubuhnya gemetar, tapi hatinya lebih keras dari baja. Ia lalu berkata bahwa kalung Mary ditemukan di gelas yang dipakai Justin. Tak butuh penjelasan lebih jauh, mereka saling menatap dan di momen itu semuanya menjadi jelas pelaku kekejian itu adalah tamu yang mereka sambut dengan tangan terbuka. Okay. I promise you you're gonna get better. I know, sweetie. We're almost there. That's it. Okay, sweetie. Yep, pressure. That's it, baby. Hang on one sec. Just okay. All right. So, That's it, baby. There we go. We gotta go to the hospital. John. What? this was in the kitchen. Okay. What? The kid put it. She was raped. Amarah dan dendam mulai membara, tapi mereka tahu keselamatan Mary tetap prioritas utama. Karena mobil sedang tidak ada, John memutuskan membawa Mary ke rumah sakit menggunakan perahu lewat danau. Tanpa buang waktu, John menuju danau untuk mempersiapkan bot. Tapi saat hendak menghidupkan mesin, ia baru menyadari kunci bot tertinggal di rumah tamu. Pergi ke sana jelas berisiko, maka John pun membawa beberapa perkakas bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, dari kejauhan Frank memperhatikan gerak-gerik Emma yang terlihat mencurigakan. Emma yang sedang menunggu John kembali dikejutkan oleh kehadiran Frank di rumah utama. Ketakutan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar jika Frank masuk terlalu jauh, ia akan menemukan Mary yang masih tak sadarkan diri di ruang tengah. Untuk itu, Emma berusaha mengalihkan perhatian Frank. Ia mencoba bersikap ramah, bahkan sedikit menggoda agar mata Frank tetap tertuju padanya. Frank lalu bertanya tentang John. Emma menjawab bahwa suaminya sudah tertidur lelap di kamar. Mendengar itu, niat jahat Frank mulai muncul. Ia ingin bersenang-senang dengan Emma, melihatnya sebagai kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Saat Frank hendak menuju kulkas untuk mengambil minuman, Emma buru-buru mencegahnya.
karena ia tahu di sana terpampang foto Mary. Dengan cepat, ia menyembunyikan foto itu dan mengambilkan minuman sendiri untuk Frank. Namun, birahi Frank sudah tak terbendung. Ia mengajak Emma untuk berhubungan di dekat bara api, tempat di mana Mary masih tergeletak. Dan saat itulah mata Frank menangkap sesuatu. Ia membeku, terkejut. Mary masih hidup. John dan Emma berhasil membunuh salah satu dari para biadab yang telah menyiksa putri mereka. Tapi pertempuran belum selesai. Di rumah tamu, Justin masih duduk dalam diam, matanya kosong, pikirannya kacau. Tak lama kemudian ayahnya masuk ke toilet. Kesempatan itu tak disia-siakan. Justin mengambil pistol yang tersimpan lalu mengendap keluar kamar. Sementara itu John dan Emma mulai bergerak menuju rumah tamu. Dendam mereka belum tuntas dan kunci bot juga harus ditemukan. Langkah kaki mereka pelan tapi setiap detiknya berat oleh beban amarah dan kehilangan. Saat mereka tiba di kamar Crook, mata mereka langsung menangkap Justin yang duduk di sudut ruangan. Pistol berada di tangannya diarahkan ke mereka. Namun tak ada ketegangan di wajah Justin, hanya kelelahan dan luka batin. Ia memandangi John dan perlahan menyerahkan pistol itu. Tanpa sepatah kata, Justin menyampaikan pesan yang jelas. Dia sudah tak ingin lagi terikat pada kebusukan ayahnya. John mengambil pistol itu, ia menarik kokang bersiap menembak. Namun suara itu cukup membangunkan Sidi. Crook yang menyadari apa yang terjadi melarikan diri ke rumah utama. Saat masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya curiga. Baju Mary yang dipenuhi darah tergeletak di atas meja, namun Mary tidak ada. Ia seharusnya masih di sana, tapi kini hanya pakaian berdarah yang tersisa. Crook menyadari satu hal, anak itu telah dipindahkan. Kemudian ia melihat jenazah adiknya yang terbunuh mengenaskan. Namun tak ada tangis, tak ada rasa kehilangan di matanya. Crook memang berhati iblis, bukan manusia biasa. Ia lalu bersembunyi menunggu mangsanya datang. Di sisi lain, Emma sudah sampai di bot menemani Mary yang telah dipindahkan lebih dulu. Justin ikut menyusul dan Emma membiarkannya bergabung. Ia tahu Justin sudah memilih pihak yang benar. Ia bahkan telah membantu mereka menyingkirkan Sidi. Tak lama kemudian John datang. Ia tahu Crook belum selesai. Maka ia berdiri di depan rumah dan berteriak menantang. "Keluar, kau bajingan! Hadapi aku 1 lawan 1!" Crook akhirnya muncul, namun bukan dengan rasa takut, melainkan senyum sinis. Ia mulai melontarkan kalimat menjijikkan, mencoba menghancurkan jiwa John.
Saat Crook mengangkat senjata bersiap mengakhiri hidup John, dari belakang Justin muncul sambil menodongkan pistol ke arah ayahnya. Namun Crook hanya menyeringai sinis seolah yakin anak seperti Justin takkan pernah cukup berani untuk menarik pelatuk itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justin menembak. You should pick a hell of a time to grow some balls. Glad to see you too. Just don't do anything stupid. Sayangnya, peluru di dalam senjata itu kosong. Meskipun tidak mengenai apa-apa, suara letusannya cukup untuk mengejutkan Crook yang kini sadar bahwa anaknya sendiri benar-benar berniat membunuhnya. Tanpa ragu, Crook menghujamkan pisaunya ke tubuh Justin. Anak kandung sendiri dibantai tanpa sedikit pun perasaan. Sementara itu, Emma segera menolong Justin yang tergeletak di lantai dengan luka tusukan. John memeriksa tubuh Crook dan menyadari kalau bajingan itu hanya pingsan. Tapi John tak langsung menghabisinya. Ia punya rencana yang jauh lebih kejam dari sekadar peluru. Dalam satu malam, rumah yang awalnya menjadi tempat liburan berubah menjadi neraka. Tamu yang mereka sambut dengan tangan terbuka ternyata adalah sekelompok setan berbentuk manusia. Dan sekarang hanya darah yang tersisa untuk dikenang. Pagi akhirnya tiba. Mary terbangun. Luka di seluruh tubuhnya masih segar, tapi ia masih hidup, dan itu lebih dari cukup bagi John. Ia, Emma, dan Justin pun naik ke atas perahu kecil menuju rumah sakit, menjemput akhir dari malam panjang yang telah mereka lewati. Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, sebuah kilas balik diperlihatkan. Saat Crook masih tergeletak tak sadarkan diri, John menyeret tubuhnya ke dapur. Dengan pisau di tangan, ia mulai menyayat satu persatu bagian tubuh Crook. John tak membiarkan Crook pergi begitu saja. Ia mengangkat kepala Crook, membuka pintu microwave besar di meja dapur dan memasukkan kepala itu ke dalam. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan, hanya dendam seorang ayah yang membara. Dan disitulah semuanya berakhir, dalam diam, dalam panas, dalam kesakitan yang tak bisa dijelaskan kata-kata.